إلى خاتم مصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والشهداء والصالحين والعلماء إلى من السلفين المحدثين ونخص وسنة الآخر المعلم في هذا الكتاب شريف حجة الإمام ونخص وسنة أعاذنا الله بعلوم وكرامات في دينه لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين ثم إلى خدمة الشيخين وعلمنا السنة والدينا ومدينة أزواجنا ونخشى سنة ووصوله مفعول لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين وبعد. Kitab Ikhya ini sebenarnya saya ini belum makomnya baca kitabnya. Tapi nawaitu saya sekarang nawaitunya mutolaah. Karena saya dulu merasa pernah ngaji. Jadi nawaitu saya mutolaah aja. Karena belum makomnya saya ngaji kitab ini. Kitab Ikhya ini dikarang oleh Imam Ghazali. Itu tepatnya itu di Palestina dikarangnya. Bukan di Tus, bukan di Mekah, walaupun Imam Ghazali itu dari Tus. Jadi kalau saya singkat saja, kalau di kitab saya di sini ada biografinya Imam Ghazali, nggak tahu kalau cetakan itu. Jadi kebetulan karena dulu Imam Ghazali itu menjadi tesis saya S2 ya. Karena dulu tesis saya S2 itu saya menulis pemikiran sosiologi Imam Al-Ghazali atau Al-Fikru Al-Ijtimai Indal Imam Abi Hamid Al-Ghazali. Jadi saya banyak mengulas tentang Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu waktu masih kecil ibunya sudah meninggal, orang miskin. Kenapa kemudian disebut Al-Ghazali? Itu ada dua versi. Versi pertama disebut Ghazali karena beliau lahir di daerah desa yang namanya Ghazalah, yang kemudian itu menjadi nisbat nama dirinya, berarti Al-Ghazali. Ghazalah, Ghazali, berbesi gitu jadinya kan gitu. Yang kedua, kenapa disebut Al-Ghazali? Karena beliau itu ayahnya untuk menghidupi Ghazali kecil itu tukang nyulam, tukang sulam ngerajut gitu loh. Itu bahasa Arab namanya Ghazal. Ghazal itu berarti tukang tenun. Jadi nama Ghazali itu dinisbatkan kepada pekerjaan ayahnya, yaitu tukang tenun. Jadi kalau udah selesai nenun dibawa ke pasar, dijual untuk beli makanan. Jadi makanannya itu benar-benar steril, halal 100%. Jadi Imam Ghazali ini termasuk yang kecil, termasuk hebatnya Imam Ghazali itu dari kecil satu, makanannya yang murni 100% halal. Jadi pernah dalam satu kesempatan ayahnya Imam Ghazali itu diundang tahlilan kalau makan seseorang habis acara makan. Ketika makan Imam Ghazali itu mutah. Wah, tuan rumah kaget. Ada apa, ada apa, ada apa, ada apa. Apakah makanannya, apakah ada makanannya yang ini begini. Dijawab oleh ayahnya Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, lahir 440, wafat 555. Itu mutah. Orang ribut semuanya, ada apa, dikirain ngeleng paku atau batu. Tapi dijawab oleh ayahnya, maaf tuan, anak saya ini
perut anak saya ini tidak pernah menerima perkara yang haram. Jadi kalau ada yang haram masuk mesti keluar. Jadi benar-benar steril ini yang kemudian menjadi tumbuh kembang ilmu dan akhlak. Jadi memang harus steril, halal itu. Makanya saya sering katakan kepada wali murid itu kalau ngirimi anak itu yang steril. Jadi kalau dia pegawai negeri, tapi di samping pegawai negeri punya pertanian, maka hasil pertanian itulah yang untuk ngirimi anaknya. Jangan dari pegawai negeri. Karena dari duit PNS itu masih, kalau bahasanya mualimin mualimat kan subhat itu. Kedua, yang menjadikan hebatnya Imam Ghazali, nah ini tidak dilakukan oleh banyak orang sekarang. Makanya sering saya sampaikan, apa? Jadi walaupun ramanya Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad itu, jadi Pak Muhammad itu, walaupun katakanlah mohon maaf bukan kiai, bukan ulama, tapi senang ngaji orangnya itu loh. Senang ngaji. Nah setiap kali ngaji, anak itu dibawa Ghazali kecil itu. Beda dengan orang sekarang. Ini sering saya katakan kritik kepada masyarakat. Kalau masyarakat sekarang itu kan kalau ngaji anaknya ditinggal, dititipin. Kalau bapaknya Imam Ghazali tidak dibawa. Terus apa yang dilakukan? Ketika kiainya ngaji, dia mendengarkan kiai ngaji, dia itu tafakkur, tadabbur, munajat karo Gusti Allah. Ini yang jarang dilakukan oleh orang tua sekarang. Jadi ketika ngelihat kiainya ngaji, gurunya ngaji itu, dia munajat begini, ya Allah, orang ini kok alim betul, pinter ngaji, soleh betul, sak terusnya lah. Jadi ngirinya itu metu, ngirinya itu, ngiri. Kemudian dia munajat, ya Allah, mudah-mudahan anakku ini kelak seperti para ulama-ulama ini. Nah, itu. Ini kan yang jarang dilakukan. Orang sekarang itu kan ngirinya kalau melihat fasilitas materi, jabatan, kedudukan, itu yang diiremi. Tapi ketika ada orang alim, orang soleh, itu. Sehingga jangan heran kalau anak zaman sekarang itu ya tidak pernah kenal dengan ustadz, tidak pernah dengar kiai, dengan di masjid dilarang. Ya bagaimana anak itu mau dekat dengan agama, ngerti dengan kiai dan seterusnya. Ya ini kemudian menjadi salah satu penyebab anak ketika gede di pondokan nggak mau, disuruh ngaji nggak mau. Ini jadi anak itu harus dibawa. Ya paling tidak kalau tidak dibawa terus seringkan disowankan kepada kiai-kiai, tabarukan, menanamkan cinta ulama, ilmu itu. Ini yang jarang dilakukan. Dan ini yang ternyata dilakukan oleh ramanya Imam Ghazali itu akhirnya berhasil menumbuh kembangkan menjadi Imam Ghazali itu orang yang luar biasa. Nah, kembali kepada kitab Ihya. Kitab Ihya ini kapan dikarang oleh Imam Ghazali? Itu dikarang sepulang dari Mekah. Pulangnya bukan ketus, tapi dia dari Mekah. Itu ada di tesis saya itu foto-foto di mana masjidnya Imam Ghazali ngarang kitab Ihya. Mana kemarin tesis saya itu ya? Itu saya punya fotonya itu foto langka itu. Sengaja saya tempelin ini mumpung ada di sini karena dulu saya di Maroko itu nyusunnya itu ada itu. Ya Allah, gubuk yang sangat sederhana sekali. Disitulah Imam Ghazali menyusun kitab. Sampai saya punya gambar batu ya, tak koleksi, tak tempelkan di tesis saya. Walaupun ketika diuji nggak saya tempelkan, tapi setelah diuji selesai baru saya tambahkan itu. Sampai batu tempat menggosok penanya Imam Ghazali itu masih ada. Dan itu saya punya kalau mau nanti fotokopi silakan. Jadi dan bahkan penanya Imam Ghazalinya sendiri itu masih ada kayak. Jadi bayangkan coba Ihya segini besarnya. Pakainya masih pen tutul itu ya. Jadi yang kalau ketul di kayak pen pesantren salaf itu loh, kayak di Lirboyo sarang itu masih pakai yang kayak gitu betul. Itu batunya itu masih ada. Maklamahnya istilahnya itu, maklamahnya tempat ngasah. Kalau sekarang maklama itu tempat pensil itu ya. Kalau dulu istilahnya tempat gosok pulpennya itu masih ada. Tempatnya yang sederhana luar biasa. Itu ternyata kitab Ihya itu dikarangnya di Palestina. Kalaupun di bahasanya kalau di kitabnya itu di Syam. Syam itu karena dulu itu
meliputi sekarang itu Jordania, Palestina, Syria. Tapi tepatnya itu adanya di Palestina. Nah, dari Palestina, nah ini hebatnya Ghazali, Imam Ghazali di tawadhunya. Sudah begitu hebatnya Imam Ghazali. Muridnya udah banyak. Setelah selesai ngarang Ihya, Imam Ghazali masuk ke Damaskus. Oh, udah dikenal itu makolahnya Qolal Ghazali. Dengan sederhananya orang tidak kenal siapa Imam Ghazali, tapi makolahnya udah kenal, nama itu udah kenal Imam Ghazali. Namanya udah kenal. Imam Ghazali di Damaskus masuk di sebuah sekolahan pesantren gitu ya. Orang gak ada yang tahu kalau itu Imam Ghazali. Masuk di depan pintu, itu di dalam kelas gurunya, syekhnya itu lagi menjelaskan kepada muridnya, Qolal Imam Al-Ghazali. Qolal Imam Al-Ghazali, Qolal Imam Al-Ghazali. Orang nggak tahu itu kalau itu Imam Ghazali. Tapi apa yang dilakukan oleh Imam Ghazali? Kalau sekarang ilmuwan sekarang dikatakan berkata Profesor Wahidin yang belum sholat subuh itu. Kira-kira bangga nggak Wahidin tuh? Oh bangga banget kan kalau sekarang. Tapi beda dengan Imam Ghazali. Makolahnya dinukil Qolal Imam Al-Ghazali. Imam Ghazalinya di depan pintu, gurunya di dalam kelas. Orang-orang gak ada yang tahu kalau itu Imam Ghazali. Apa yang dilakukan oleh Imam Ghazali? Bukan bangga, bukan ujub, bukan takabur, bukan senang makalah saya, kitab saya laku, kitab saya bestseller. Tidak. Seketika belum apa-apa langsung keluar dari Damaskus. Takut ujub, takut riya, takut sum'ah, takut ditinggalkan. Nah, ini hebatnya Imam Ghazali ini. Berbeda dengan ilmuwan sekarang. Ya. Wah dia langsung keluar. Pulang kemana? Pulanglah ke Tus, ke kampungnya. Nah, cuman kalau dalam perjalanannya, ini singkatnya Imam, kalau dianukan semua nggak bakal habis. Di Tus ada yang mengatakan, nah sebelum di Tus pulang ke Tus, dia mampir dulu ke Baghdad. Makanya sampai sekarang, nah ini, saya ketika di Baghdad, itu sekitar 200 meteran dari makamnya Syekh Abdul Qadir Jailani, 200 atau 300 meter jaraknya. Itu di sana ada makam yang disebut diyakini, makam berkubah yang diyakini oleh orang-orang Irak sebagai makamnya Imam Al-Ghazali. Berarti ini rupanya menurut satu riwayat, jadi dari Syam itu dia mampir dulu ke Baghdad sampai akhir hayatnya. Makanya ada makamnya. Di Baghdad ada makamnya Imam Al-Ghazali. Tapi kalau di dalam kitab-kitab versi lain, saya waktu itu ya ziarah. Saya biasanya kalau ziarah ke makamnya Syekh Abdul Qadir di Baghdad, saya mesti ziarah langsung plus ke makamnya Imam Al-Ghazali. Tapi setelah saya S2, nulis kebetulan pemikiran sosiologi Imam Al-Ghazali, oh ternyata bukan di Baghdad. Kalau versi sejarah ternyata adanya di Tus. Jadi akhir hayatnya jadi dihabiskan di Tus sampai akhir hayatnya. Nah ini dengerin yang baik-baik nih. Ini satu catatan dari Imam Ghazali. Imam Al-Ghazali itu dulu waktu mondok sama imam, kan banyak gurunya, Imam Al-Juwaini, terus banyak ya. Nah setelah mondok itu dulu awalnya Imam Ghazali itu mondok itu sama dengan santri Al-Hikmah, jarang mutolaah. Persis kayak santri Al-Hikmah, jarang mutolaah. Ngajinya seneng, tapi mutolaahnya kurang. Jadi balik selesai ketika dikatakan lulus, itu balik cuman gawa kitab. Enggak, zaman dulu pakai jalan kaki ya. Jalan kaki. Jadi dipakai, kalau di gambar-gambarnya yang dianukan itu pakainya apa? Pakainya zaman dulu pakainya apa? Kain, bawa kitabnya itu dia. Masih jalan kaki, nggak ada kendaraan. Pulang mau ke Tus. Setelah kian belajar sama gurunya. Ada yang mengatakan belajarnya di Naisabur, ada yang di kota apalagi. Pokoknya dekat dari Tus, nggak jauh dari Tus dia. Termasuk ilmu kalamnya Imam Al-Ghazali itu nanti terpengaruh dari Imam Juwaini itu ya, salah satunya yang mempengaruhi pemikirannya Imam Ghazali. Di tengah jalan pulang dirampok. Wah ini orang bawa duit nih.
Karena dia manggul gini. Wah, ini orang bawa duit nih. Jadi di tengah jalan dirampok sama perampok. Direbut itu kitab. Ini dengerin baik-baik. Ini awal mula kebangkitan ghiroh himmanya Imam Al-Ghazali dengan ilmu. Dirampok. Wah. Jangan pak, jangan pak, jangan bang, jangan bang, jangan bang. Ini bukan harta, ini bukan emas, ini bukan apa-apa. Ini kitab pelajaran saya dari sekolah, dari mondok saya. Jangan bang, saya nanti kalau kehilangan kitab, ilmu saya hilang semua. Ah, di sini nih. Undur mangkol wala tandur. Undur mangkol wala tandur mangkol. Diledek sama penjahat itu. Apa? Kamu santri, kamu mahasiswa. Kalau kitab kamu hilang, ilmu kamu hilang. Haha, santri apaan? Oh. Iya ya. Berarti selama ini saya mondok, ngapain aja saya? Kalau kitab saya hilang, berarti ilmu saya hilang semua. Berarti belum ada yang nempel. Nih dengerin baik-baik. Wah, diledek habis-habis. Nangis Imam Ghazali. Ya Allah, bagaimana kalau kitab saya hilang? Gitu ya. Terus singkat cerita, akhirnya sang preman itu, perampok itu ngalah juga. Ya udah, kamu sana. Nih dengerin nih, apa yang selanjutnya dilakukan oleh Imam Ghazali. Kitab kembali berhasil dibawa pulang. Setelah pulang ke kampung halaman, tidak seperti santri alimah. Mol toh, mol mana mene. Imam Ghazali setelah peristiwa itu masuk ke rumah, masuk ke dalam kamar, sekian bulan, sekian tahun tidak pernah tahu warnanya langit. Ngapain dia? Kitab-kitab itu dilahap awal akhir. Bismillah wassallallahu alaihi bismillah wassallallahu bismillah wassallallahu. Semua kitab itu dibacanya sampai habis. Singkat cerita selesai, keluar dari kamar. Apa dia ngomongnya kayak gini? Nih dengerin, ini yang jarang kiai-kiai Indonesia saja. Karena saya ini aja membaca ini udah literaturnya banyak sekali. Kitab-kitab yang langka saya gali tentang Al-Ghazali. Sesumbar Imam Ghazali kalau bahasa kita sombong. Tapi bukan sombong. Apa kata? Sekarang silakan bakar kitab saya. Bakar semuanya. Lalu tanya. Kalau masih ada satu huruf saya tidak bisa, jangan sebut saya Ghazali. Kamu sudah kelas 5, 2 tahun ini. Alfiah ya. Itu mestinya untuk kuning kupingnya nih. Tuh ya. Inilah awal mulai Imam Ghazali. Jadi rata-rata orang-orang hebat itu mengalami kayak gitu. Jadi ada apa namanya? Makanya kemudian dalam istilah tasawuf itu disebut uzlah itu. Kalau uzlah memang uzlatun nafsi anid dunya, itu cara kalau sekarang di mana nih uzlah itu bukan fisik, tapi uzlatun nafsi. Tapi dulu itu uzlah dalam pembelajarannya, makanya santri sebenarnya harus uzlah. Apa? Tutup dunia luar, fokus pada kita. Itu uzlah. Itu sudah termasuk uzlah. Fokus pada kitab, habiskan kitab, itu sudah uzlah. Pengarang kitab Dalailul Khairat, Syekh Jazuli, itu juga sama. Diledek sama anak kecil. Jadi Syekh Jazuli bisa ngarang kitab Dalailul Khairat itu ada 2 versi. Kalau versi saya yang saya baca ketika di Maroko itu karena perempuan gila. Tapi kalau versi kedua itu karena anak kecil. Perempuan kecil, anak serihab gitulah. Ini versi pertama dulu, anak kecil. Jadi pernah di Maroko itu dilanda kekeringan. Di Maroko itu dilanda kekeringan. Orang-orang sudah terkenal itu namanya Syekh Jazuli, wali pengarang kitab Dalailul Khairat yang terkenal dengan sholawatnya. Jadi pada datang sowan, Syekh berdoalah biar dikasih hujan. Sorry. Bukan diminta. Syekh Jazuli mau wudu. Mau wudu.
Datang ke sumur, sumurnya kering. Orang-orang juga pada ribut cuma, waduh ini gak ada air gimana. Ayolah Syekh doa. Gak turun-turun hujan. Orang lagi rame di sekitar sumur, tiba-tiba ada anak kecil segede rihab itu. Ada apa nih ribut-ribut? Ini kita mau wudu, mau mandi suci, mau sholat, gak ada air. Apa yang dilakukan anak kecil itu? Gini, nyuwun sewu. Coba, sumur itu didoni sama anak kecil itu. Biar air itu penuh. Justru kaget. Masya Allah. Makanya hati-hati sama rihab. Itu didoni anak sama anak perempuan sekedar rihab itu. Cuman, biar seketika penuh di sumur. Syekh Jazuli langsung tanya, ya binti, anak perempuanku. Kalau orang dulu kan walaupun siapa nyebutnya binti, laki ya ibni. Dengan apa kau dapat karomat seperti ini? Sebelum itu diledek dulu anak kiai. Syekh Jazuli diledek dulu. Sampian nyari air nggak bisa. Jenengan ini sinten? Kulo Jazuli. Oh ini tuh yang disebut wali. Wali kudungannya orang mempang. Coba, wali kudungannya orang mempang. Diledek dulu gitu. Coba panas hati ya. Langsung baru diledek ngono gitu. Wali tua kudungannya orang mempang. Langsung anak kecil baru ditoi semua. Biar. Baru dia kagum takut. Apa? Loh, awakmu ngiso ngene iki oleh karomat ngene iki apa? Ya Syekh. Kullu hadza bi syafaati Rasulillah. Li hubbi lahu wa li kasrati sholawati ala Rasulillah. Ini karena syafaat Rasulullah, karena cintaku kepada Rasulullah. Tiap detik napasku tidak pernah lepas dari baca sholawat. Glek, paham? Oh, gini itu. Nah, dari riwayat ini pertama, sejak itulah kemudian Syekh Jazuli selama mondok di Fes di Maroko, itu di Fes itu ceritanya itu di Maroko. Masuk kamar, dikunci kamarnya, uzlah lagi. Ditulis di temboknya, al-maut, 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 mati, 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 mati. Sampai orang tuanya saja kalau ngirim itu nggak bisa ketemu. Berapa bulan, berapa tahun nggak tahu warnanya langit. Jadi kalau orang tuanya ngirim itu cuma tangan ketemu tangan tok dibolongi jendelanya gitu. Wis Pak. Beda kalau zaman saya wali santri sampai lewat guri, ngarep roli lewat guri. Itu ya. Disitulah dia kemudian mulai tazkiyatun nafas, tafakkur, tadabbur dengan cara ingat mati. Tazkiyatun nafas. Dari situlah kemudian mulai ngarang kitab Dalail Khairat dari perpustakaan Masjid Qurawiyin yang sekarang menjadi Universitas Al-Qurawiyin, tempat saya S2 dulu. Versi 2. Dulu di Fes itu ada perempuan yang terkenal gila. Perempuan gila. Jadi ngomong dewek apa. Bajunya senangnya warna merah. Merah ngecaprak di dalam. Orang se-Fes, bahkan se-Maroko, mengklaim orang itu gila. Tapi Syekh Jazuli waktu itu karomatnya sudah metu, darajatul wilayahnya sudah keluar. Ketemu di tengah jalan yang menurut orang itu orang gila, tapi oleh Imam Jazuli ini bukan orang gila. Kalau bahasa kita jadab. Terjadilah dialog. Ngerti dah Imam Jazuli. Ini ceritanya Imam Jazuli sama-sama dengan punya sifat uzlah dengan Imam Ghazali yang kemudian berhasil mencetak kitab Ihya. Itu juga sama. Imam Jazuli kedua terjadi dialog. Karena ini kan al-wali la ya'rifuhu ilal wali. Karena wali tidak bisa ketahui kecuali orang yang sudah sederajat wali. Nah, ini orang yang lain mengatakan gila, itu ya orang yang karena belum wali. Sama lah di Indonesia sampai sekarang ini kan. Itu kan kayak Gus Dur. Orang mengatakan gila.
buta mata, buta hati. Itu toh Habib Rizik itu ya. Tapi al-wali la ya'rifu ilal wali. Terjadi dialog antara Imam Jazuli. Pertanyaan langsung. Dengan sembunyi bahasa wali lah kira gitu ya. Diterjemahkan dengan bahasa umumnya. Ibu ini bisa dapat derajat setinggi ini sampai tidak kenal dengan lingkungan. Berarti sudah pada wilayah itu. Itu dengan apa? Qalat bikasrati sholati ala nabi. Dengan memperbanyak sholawat Nabi. Inspirasi lagi itu. Dari dua riwayat ini. Masuklah kamar. Uzlahlah. Itu al-maut. Beda karo kamre Samsul, kamre Vivi, kamre pengurus putra-putri Al-Hasan, Al-Husain, Zainab. Yang ditulis apa? Kalau di Pondok Putri, aku tunggu dudamu. Kalau di Pondok Putra yang ditulis apa? Aku tunggu jandamu. Emang laka bayi lahir maning sul. Itu ya. Iya pantesan kemudian nggak bisa belajar. Gimana mau belajar? Tapi kalau lihat al-maut. Mati. Itulah yang kemudian membangkitkan. Makanya kemarin bikin status itu akibat hilangnya sifat khauf. Saya tulis di Facebook, akibat hilangnya sifat khauf. Itu tadi pagi saya buka sudah dijangkau berapa ratus orang. Dah, itu ya secara singkat tentang Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di situ mulai apa? Babul awal langsung. Kitabul ilmi. Langsung kitabul ilmi. Enggak ada anunya ya. Oke, kalau di sini kitabnya itu berarti kitab murahan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal utawi bab kang pertama. Itu. Al-babul awal. Apa-apa di situ awalnya? Khutbatul kitab. Awalnya apa di situ kitabnya? Soalnya beda-beda loh cetakannya. Kalau kitab mahal ada beberapa dulu sebelumnya. Ada biografinya Imam Ghazali, ada ini, ada itu. Kalau itu kan cetakan lokal, kalau saya kan interlokal. Apa di situ yang lokal? Coba lihat, karena beda cetakannya. Oh beda nih. Ya sudah al-babul awal aja deh. Di sini nggak ada kita kalau di kitab saya muqaddimahnya. Beda manunya. Cetakannya beda. Langsung kitabul awal, al-babul awal ya. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul ilmi wa fihi sab'atu abwabin. Al-babul awal utawi bab kang pertama iku fi fadlil ilmi ing dalam jelasaken keutamaane ilmu wa ta'limi lan mulang wa syawahidihi lan piro-piro dalile ilmu fadlul ilmi minan naqli saking dalil naqli wal aqli lan dalil aqli. Coba Imam Ghazali itu sudah rasional. Dari judulnya saja minan naqli wal aqli. Jadi jarang sekali ulama yang membahas dari sekian kitab literatur tentang ilmu. Coba dari kitab Adab Ta'limul Muta'alim, Adabul Alim al Muta'alim, semuanya kitab tentang ilmu adab itu ada nggak yang membahas secara rasionalnya? Nggak ada. Tapi Imam Ghazali itu sudah langsung bin naqli wal aqli. Jadi Imam Ghazali ingin menguraikan masalah ilmu ini secara dalil nas maupun secara rasional. Jadi Imam Ghazali itu orang rasional, seorang pemikir. Fadilatul ilmi, menjelaskan keutamaan ilmu syawahiduha utawi piro-piro dalile fadilatul ilmi minal Qur'ani saking Qur'an. Iku qauluhu pengendikane Gusti Allah Azza wa Jalla.
Syahidallahu nakseni bersaksi sapa Allah Gusti Allah annahu ing temen satune kelakuan iku la ilaha oranana pangeran iku maujud kang wajib den sembah illa huwa angin Gusti Allah. Syahida nakseni wal malaikatu lan malaikat atof lo ya. Yang ketiga wa ulul ilmi lan wong kang duweni ilmu qaiman khale jejeg ana tepi bil qisti kelawan bener. Jadi komitmen. Jadi apa? Coba. Ayat ini ya. Syahidallahu. Yang bisa mengerti, yang mau bersaksi. Tiada Tuhan selain Allah. Yang pertama siapa? Allahnya sendiri. Ini yang semalam kita ngaji takdim takhir. Syahidallahu annahu. Jadi Allah bersaksi. Pertama, Allah dulu ya. Jadi yang mengetahui tiada Tuhan selain Allah. Allah bersaksi. Dirinya saja bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Dirinya sendiri. Wal malaikatu kedua ataf. Yang bersaksi siapa? Malaikat. Yang ketiga wa ulul ilmi. Jadi orang yang berilmu. Ini sebenarnya wa ulul ilmi memang arahnya itu yang dimaksud ilmu agama. Tapi cara umum sering saya katakan orang ahli ilmuwan apapun itu, saya kalau sering minggu kemarin Bapak yang berada di KIC, itu peneliti itu, ahli pandemologi itu, yang sekarang lagi bergelut menguji, meneliti tentang corona, itu sebenarnya kalau penelitiannya bukan karena bisnis, itu bisa lebih hebat daripada kiai itu imannya itu. Kenapa? Karena bisa menemukan, makanya itu wa ulul ilmi. Walaupun cara spesifik di sini biasanya dimaknani itu ya ahli ilmu agama, ahli tauhid sing ngerti Gusti Allah. Tapi secara umum kan ilmu itu semuanya ndekene Gusti Allah yang mengantarkan. Makanya orang seperti yang kemarin saya berapa bulan yang lalu saya share di Facebook itu, Titov, seorang antariksa dari dari Rusia. Ketika melakukan misi ke bulan, ini wa ulul ilmi, bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kita buktikan secara kekinian. Titov, seorang astronom dari Rusia, ketika berada di bulan, dia melihat bumi. Bumi itu bulat kayak bola. Kesaksian dia. Tidak ada yang menyangga, tidak ada saka, tidak ada apa. Kok bisa ya bertahan? Lalu dia berpikir, ini mesti ada kekuatan gaib. Gak mungkin gak ada sesuatu secara ilmiah mereka, akal dia. Gak mungkin ini. Dicari. Ketemulah Allah. Sehingga kemudian setelah selesai misi dari bulan, dia syahadat masuk Islam. Inilah syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Makanya orang ilmuwan itu, cuman sayang sekarang kan orangnya dia meneliti itu semuanya apa kepada bisnis. Itu sayangnya di situ. Ya. Fanzur maka ningalana sapa sira kaifa khalaqaya opo bada angawiti sapa Gusti Allah Subhanahu wa taala binafsihi. Allah memulai yang bersaksi siapa? Dirinya dulu bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dirinya dulu yang bersaksi itu. Wasannalan ngaping dondi sapa Gusti Allah bil malaikati kelawan malaikat, wasallasalan ngaping teluni sapa Gusti Allah bi ahli ilmi kelawan ahli ilmu. Kedua malaikat, ketiga ahli ilmu. Jadi ini menunjukkan siapa? Kehebatannya ahlul ilmi. Jadi nggak mungkin orang tanpa ilmu akan kenal Allah. Makanya apa? Makanya benar nanti kayak di kitab Minhajul Abidin ya. Di kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali mengatakan apa? Nanti tantangannya ibadah yang pertama itu al-jahlu. Al-jahlu billah. Itu makanya benar. Jadi nanti makanya apa? Kitab satu dengan kitab dari satu pengarang itu sebenarnya ada korelasinya kalau kita baca. Dan itu karena saya udah bolak-balik ngaji Minhajul Abidin, ketemu juga di sini. Nih, relasinya. Hubungannya antara satu masalah dengan masalah yang lain. Ketika Imam Ghazali memulai bab ilmu, menyatakan orang yang bisa bersaksi, mengetahui adanya Allah, beriman dengan Allah, wa ilmi.
Makanya dilihat Minhajul Abidin. Al-aqobatul ula, rintangan ibadah yang pertama, al-jahlu. Al-jahalah, al-jahlu billah. Orang ngerti sapa Gusti Allah gue. Lah kenapa bohal? Makanya kalau dia kata Imam Ghazali, apa solusinya al-jahlu? Agar orang itu bisa kenal lalu bisa mengibadah. Al-ilmu, ay al-ma'rifatu billah. Mengetahui siapa Gusti Allah, itu yang dimaksud jahl. Dah. Wanahika lan nyukupika ing sira bihada kelawan iki syahidallahu annahu la ilaha illallah apane syarafan mulyane wa fadlan lan agunge wa jalaan lan tegese agunge wa pandan lan tegese agunge luhure. Jadi dengan ini, dengan ayat ini saja, ini sudah cukup untuk membuktikan betapa tinggi hebat mulianya orang yang berilmu. Allah jadikan nomor 3. Ini tadi yang tadi malam kita kan takdim wa takhir. Dan penyebutan takdim wa takhir itu kan sama dengan orang bikin runtutan kursi dalam pesta itu. Dalam acara yang di depan siapa? Orang yang terhormat. Kedua sampai terusnya. Begitu. Jadi di depan golongan VVIP. Kedua VIP. Gitu terus. Nah, itu di dalam takdim wa takhir, di dalam penyebutan dalam ayat ataupun hadis sekalipun, itu memiliki makna itu. Derajat, darajat berdasarkan derajatnya. Allah, malaikat, ahlul ilmi. Wa qala lan ngendika sapa Gusti Allah taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'u, bakal ngangkat. Pakainya fi'il mudhari gitu. Pakainya yarfa'u, bukan rafa'allahu, tapi yarfa'i. Sapa Allah Gusti Allah alladzina ing wong akeh amanu kang pada iman sapa alladzina minkum saking sira kabeh walladzina lan wong akeh autu kang den paringi sapa alladzina al ilma ing ilmu. Maringi sapa Gusti Allah ngangkat yarfa'u darajatin maf'ulnya yarfa'u darajatin ing pira-pira derajat. Coba kita belajar ngajinya sedikit-sedikit aja. Saya nggak perlu banyak, yang penting paham. Yarfa'i fiilnya mudhari. Maf'ulnya alladzina amanu, yang akan diangkat itu orang-orang yang beriman. Yang kedua yang akan diangkat siapa? Walladzina utul ilma, orang yang berilmu. Darojatin, kenapa pakai jamak? Enggak mufrad, darojatan. Tapi di sini maf'ulnya apa? Darojatin. Isyarah apa itu? Ini kalau sering saya kata, sering ayat ini saya jelaskan ini di pengajian saya. Darojatin artinya apa? Nanti lihat di bawahnya. Di bawahnya penjelasannya. Diceritakan oleh Imam Ghazali, Nabi Sulaiman. Ketika indama khayyira bainal ilmi wal mulk. Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim disuruh milih antara kerajaan, kekuasaan dengan ilmu. Yang dipilih adalah ilmu. Fa'a'ta al-mulka wal ma. Karena milih ilmu, akhirnya kerajaan dikasih, harta dikasih, jabatan dikasih semuanya. Itulah maknanya darojatin. Jadi apa darojatin? Bukan dalam satu aspek, bukan dalam satu sisi, tapi berbagai sisi kehidupan orang yang berilmu itu akan terangkat. Keluarganya, nasabnya, hartanya, rezekinya, anak istrinya, keturunannya, darojatin semuanya itu. Itu loh isyaratnya. Jadi kita kalau ngaji tafsir itu ya kayak gini nih kalau mau diocek gitu. Jadi enggak cukup dibaca itu, diucar, diuraikan. Darojatin, bukan darojatan, tapi darojat. Gitu ya. Qala ngendika sapa Ibnu Abbas. Nah ini utul ilma. Sekali lagi, utul ilma memang yang dimaksud kalau dalam Al-Quran ini pasti spesifik ya. Spesifik. Tapi kita artikan secara umum. Semua orang yang berilmu. Yang sering saya katakan itu kalau yang muallimin belajar qawaidul fiqhiyah itu, idza ma'tazadu ilmin bi ilmin fa ilmul fiqhi aula bi i'tizazi wa kam tibin yatibu wala kamiski wa kam tairin yatiru wala kabazi. Wal umru an taksili kulli di ilmin yaksuru fabda minhu bil ahammi wa dhalikal fiqhu fa inna minhu ma la ghinan fi kulli khalin anhu. Jika orang semua berilmu itu baik. Semua orang berilmu. Ilmu Sule cuman bisa ilmu kelawak. Dodit cuman punya ilmu belegak-belegak gitu.
stand up komedi. Sule, Andre, Ajis cuman bisa ilmu gagap, bolot cuman kurang ilmu budeg aja. Bisa kaya kayak gitu. Sule coba. Cuman punya ilmu aja. Idza ma'tazadu ilmin, ketika orang itu berilmu menjadi mulia. Fa ilmul fiqhi aula bi'tizasi. Apalagi ilmu fikih. Ilmu fikih itu maknanya para ulama, para fuqaha, para kiai. Wa kam tibin yatibu wala kamiski. Banyak minyak wangi yang semerbak, tapi tidak ada yang seharum misik. Banyak burung terbang tinggi, tapi tidak ada yang segagah burung elang. Wal umru an taksili kulli di ilmin. Umur kita ini terbatas untuk menguasai seluruh ilmu. Ilmu banyak. Fabda minhu bil ahami. Maka mulailah, fokuslah dengan ilmu yang paling penting. Wadzalikal fiqh, dan itu adalah ilmu fikih. Kenapa? Fa inna minhu malakinan fi kulli halin anhu. Karena ilmu fikih dimanapun, kapanpun kita selalu butuh fikih. Ya. Ilmu tafsir ada batasnya, ada saatnya. Ilmu kalam ada batasnya, ada saatnya. Ilmu tauhid ada batasnya, ada saatnya. Tapi fikih, sebelum manusia lahir, udah butuh fikih. Ya, sebelum lahir butuh fikih. Mau nikah butuh fikih. Mau gawek anak butuh fikih. Ya tak? Gitu. Anak lahiran fikih. Setelah lahir fikih. Hidup fikih. Mati fikih. Setelah mati fikih. Bagi waris. Gitu ya. Fa inna minhu malakinan fi kulli halin anhu. Terus qala ngendika sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu malil ulama'i iku kaduwene para ulama darajatun utawi pira-pira derajat fauqal mukminin ing dalem sak dhuwure derajate wong mukmin biasa bisa imiati darajatin kelawan 700 derajat ma bainad darajataini ma barang bainad darajataini ma utawi barang atau panggonan bainad darajataini ing dalem antarane derajat loro iku masiratu khamsumiati amin pelakon 500 tahun. Coba antaranya orang yang berilmu di sini ulama dengan orang mukmin biasa itu 700 derajat. Padahal satu derajat dengan derajat yang lain itu derajat berjalan kaki 500 tahun. Berarti bainas sama iwal ard itu. Ini hebatnya. Ini tafsirnya termasuk yarfa'illahu alladziina amanu. Ini berarti apa? Ini tafsiran darajat yang diangkat oleh apa? Itu baru derajat secara apa? Secara pribadinya. Jadi pribadinya itu nilainya orang yang berilmu saja. Itu antara orang yang tidak berilmu itu 700 derajat. Ini baru kepribadiannya. Sementara nilai barang itu kan pada apanya? Pembuatnya apa kualitasnya? Kualitasnya dulu. Artinya kualitasnya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu 700 derajat bedanya. Jadi kalau kita barang itu KW itu kan KW1, KW2, KW3, belum ada KW 700. Nah, sekarang manusia ada KW yang 700. Sebenarnya begitu. Jadi yang ori itu adalah ahlul ilmi. Manusia yang ori itu ahlul ilmi. Nah, orang manusia yang tidak berilmu itu manusia KW nomor 700. Itu. Maknanya seperti itu ya. Wa qala lan ngendika sapa Gusti Allah azza wa jalla, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Qul ngucap sapa surah Muhammad hal yastawi ora pada. Hal bermakna nafi itu. Hal yastawi ora pada sapa alladzina wong ake ya'lamuna kang pada ngerti sapa alladzina wal ladzina lan wong ake la ya'lamuna kang ora pada ngerti sapa alladzina. Tidak sama. Nah, ini kenapa kok nafi tapi pakainya hal? Itu perlu dibedah juga. Ya. Jadi orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu beda. Tapi pakainya hal. Kenapa pakai hal? Kita pakai logika saja. Karena itu untuk menggugah. Kita kan tidak sama. Apakah sama kalau bahasanya? Tapi yang dimaksud itu nafi di situ ya. Tidak sama. Tapi pakainya hal. Karena untuk menggugah kesadaran kita yang membaca. Apakah gitu. Jadi Allah apakah juga bisa, tapi maknanya itu nafi. Jadi orang sama, enggak sama.
alias tawi biasanya anata pada. Ya memang orang pada gitu kan maknanya kan. Dijawabnya kan mesti sama. Maka dimaknani halnya bisa dimaknani ora pada. Karena jawabnya memang ke situ. Wa qala ta'ala lan ngendika sapa Gusti Allah taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, innama yakhsha ing pestine wedi Allah ing Gusti Allah min ibadihi. Saking piro-piro kaulane Gusti Allah sopal ulama. Ini kan ada yang baca Allahnya jadi fa'il, ulamanya jadi maf'ul. Itu nanti faedahnya takdim. Kok Allah wedi karo ulama? Itu bukan wedi, tapi maknanya takdim. Seperti ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Gusti Allah kok maca selawat mari kanjeng Nabi. Berarti nek Gusti Allah maca selawat berarti kanjeng Gusti Allah ndonga. Berarti nek Gusti Allah ndonga berarti ada Tuhan yang lain. Itu mustahil. Karena itu kemudian dimaknani selawatnya Allah bukan doa, tapi itta'ur rahmati. Allah memberi rahmat. Itu maknanya. Jadi sama di sini ketika dibaca innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Allahnya ketika menjadi fa'il maka faedahnya litakdim. Tapi ini ketika dibaca innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u itu litakrir kalau bahasa saya. Itu memutuskan, menyatakan bahwa yang bisa takut kepada Allah itu orang yang berilmu. Karena itu orang kalau tidak rasa takutnya, rasa kenalnya, rasa khaufnya, rasa mahabbahnya kepada Allah kurang. Karena itu beda ibadahnya ahlul ilmi dengan orang yang bukan ahlul ilmi. Wa qala ta'ala lan ngendika sapa Gusti Allah taala kul ngucapa sapa surah Muhammad kafa cukup billahi kelawan Gusti Allah apane syahidan saksine baini ing dalam antarane ingsun wa bainakum lan ing dalam antarane sira kabeh. Waman lan wong indahu kang iku ana sandinge man ilmul kitabi utawi ilmune kitab Al-Qur'an. Cukup Allah ya, yang menjadi saksi antara aku, saya dengan kamu kalian semuanya. Waman indahu ilmul kitab, dan saksi yang keduanya siapa? Waman indahu ilmul kitab. Coba yang dijadikan saksi apa? Antara aku dengan kalian. Allah saja. Waman indahu umul kitab. Coba orang yang berilmu itu dijadikan saksi itu. Terus waqala ta'ala ay tambih mana tadi? Waqala ta'ala qala ngendika sapa alladzi wong indahu kang iku ana sandinge alladzi ilmun utawi ilmu minal kitabi saking kitab ana atika bihi ana utawi ingsun iku atika teka sapa ingsun ka ing sira bihi kelawan kitab tambihan karena ari ngelingaken ala annahu ing atase temen satuhune ala annahu iqtadara bi quwwatil ilmi ala annahu ing atase temen satune Gusti Allah iku iqtadara kuasa sapa Gusti Allah bi quwwatil ilmi kelawan kuwate ilmu wa qala lan ngendika sapa Gusti Allah azza wa jalla wa qala lan ngendika sapa alladzina wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina al ilma ing ilmu wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila shaliha. Wa qala lan ngendika sapa alladzina wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina al ilma ing ilmu wailakum walakum apa wailakum wailakum iku kaduweni sira kabeh sawabun utawi sawabullahi utawi ganjarane Gusti Allah khairun kang luwi iku khairun luwi bagus khairun iku luwi bagus liman kaduweni wong amanah kang iman sapa siman wa amila lan ngamal sapa siman sholihan ing amal saleh. Bayanan jelasaken sapa Gusti Allah anna azama qadril akhirati ing temen satune agunge derajat akhirat iku biil apa iku yuk lamu dan werwi apa azamu qadril akhirat bil ilmi kelawan ilmu. Coba ayat ini menyatakan apa? Walladzina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila sholihan. Jadi apa? Keberhasilan orang di akhirat gitu loh ya. Derajatnya seseorang di akhirat itu sudah bisa dideteksi dari dunia. Sudah bisa dideteksi dari dunia. Dengan apa? Yuklamu bil ilmi. Diketahui dengan ilmu. Tapi ilmu di sini yang dimaksud apa? Ilmu apa? Ilmu syariat lah. Yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu syariat, ngaji kitab. Coba bayangkan sekarang. Karena itu kenapa saya getol banget
mensosialisasikan, membumikan setiap apapun status saya selalu ngaji, hidup waras ngaji, waras ngaji. Ini karena tidak ada kemuliaan dalam hidup hanya dengan ngaji, mencari ilmu. Itu aja. Ini sini Gusti Allah, jadi Imam Ghazali. Ayat ini mempertegas bahwa nasib kita di akhirat seseorang itu sudah diketahui dengan yu'lamu bil ilmi. Jadi ya saya dimaksud ini bukan profesor, bukan ahli kimia dan itu. Tapi itu pun bisa, asal tadi itu saya katakan, kalau tujuannya adalah lima arifatillah, mengkaji, menganalisa, tapi dalam rangka mencari Allah, lalu diimani, disembah. Jadi jangan kayak kebanyakan ilmuwan sekarang, yang dicarikan bukan siapa yang membuat ininya, tapi bagaimana ini sampai di situ doang. Coba kayak corona ini kan umpamanya, ilmuwan kan durung nemu tau ini ancam. Tapi kita orang pesantren sudah nemu, udah selesai. Sudah selesai belum bagi kita? Sudah selesai. Minallah. Sampai sekarang teori ilmiah itu belum menemukan. Saya sering ngobrol dengan bingung saya juga para dokter, para ahli aja bingung ini, mentok semuanya. Mentok dia. Tapi kalau kita orang berilmu, ngerti ma'rifatullah, ya sudah selesai. La wujuda illa billah. La ma'buda illallah. Gitu tak? Wa idza aradallahu syai'an ayaqula lahu, ya sumpamane ngono guys. Nah, terus qala ta'ala tilkal wa tilkal amsalulan utawi mongkon-mongkonon contoh iku nadribuha ndadekaken sapa ingsun ha ing tilkal amsal linnasi kaduene menungso wa ma yaqiluha lan ora ngangen-ngangen ha ing al amsal sapa illal alimuna angin pira-pira wong kang ngerti. Peristiwa-peristiwa yang aku tampakkan, yang aku munculkan itu nadribuha linnas, aku jadikan untuk menungso ben pada mikir. Ya termasuk masalah kita ini saat ini, kondisi kita saat ini. Ini termasuk maknanya watilkal amsalu nadribuha linnasi. Tapi apa jawabannya? Wa ma yaqiluha illal alimun. Tapi nggak bisa paham yang Allah perlihatkan, yang Allah tunjukkan kepada kita. Itu tidak akan bisa memahami kecuali orang-orang yang berilmu. Ilmu di sini lagi maknanya adalah orang yang kenal siapa Allah, orang yang ngerti siapa saterusnya syariat Gusti Allah. Atau alimun ya para ulama. Wa qala lan ngendika sapa Gusti Allah taala, walau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Walau radduhu lan lamun balekaken sapa si nas hu ing hukum ilar rasuli maring rasul wa ila ulil amri dan maring ulil amri minhum saking nas la alimahu maka yati ngerti hu ing hukum sapa alladzina wong akeh yastambitunahu kang padang ngalap istimbat sapa alladzina ing hukum minhum saking alladzina radda balekaken sapa Gusti Allah hukmau ing hukume Gusti Allah fil waqa'i ing dalam pira-pira peristiwa ila istimbatihim maring istimbate ulama wa al haqqa lan mada akan sapa Gusti Allah rutbatahum ing derajate si ulama atau alladzina yastambituna itu kan isinya ulama nyamakaken birut batil anbiya kelawan derajate pira-pira nabi fi kasfi hukmillahi ing dalam buka menjabarkan menguraikan hukume Gusti Allah. Coba walau rudduhu ilar rasuli, dengerin baik-baik jari Gusti Allah ya. Seandainya manusia hidup ini nggak pada ngomong dewek-dewek. Kalau sekarang pada ngomong dewek-dewek, ngaku pinter kabeh to itu. Coba lihat ayat ini. Walau rudduhu ilar rasuli wa ila ulil amri. Dengerin, hei para khilafes. Kalau persoalan ini, kata Imam Ghazali di tafsir ini, lau radda hukmal waqa'i. Kalau setiap ada peristiwa, masalah hukum, itu dikembalikan ilar rasul. Satu. Terus wa ila ulil amri. Kalau kita ulil amri di mana nih? Ada yang mengartikan pemerintah, ada yang mengatakan ulama.
Tapi yang sekarang dimaknani ulil amri adalah pemerintah. Kalau persoalan itu dikembalikan kepada Rasul, hukumnya Rasul, wa ila ulil amri. Dan bukan au ya. Bukan pakainya au, tapi pakainya wawu. Berarti bukan takhir, berarti menggabungkan duanya. Di mutlaqil jam ini wawunya. Ya. Wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Jadi kata Imam Ghazali ini, radda hukmau fil waqa'i ila istimbatihim wa al-haqqa rutbatahum bi rutbatil anbiya. Jadi di sini apa? Ayat ini kata Imam Ghazali, ini mensejajarkan peran ulama dengan perannya para rasul. Sama-sama memberikan kasful hukmi, kasful ilmi. Sama-sama menguraikan. Karena itu, setiap masalah persoalan ini, kalau yang bukan ahlinya, yang tidak kompeten, nggak usah komentar. Serahkan kepada Rasul, hukumnya Gusti Allah, Rasulullah, au ila ulil, wa ila ulil amri. Kepada keputusan pemerintah. Wah, pemerintah tauhid. Sing tauhid ente yang mau menggulingkan pemerintah yang sah. Oh, sekarang ini kan, makanya kemarin saya baca di kitab apa itu, lau sakata jahilun, aduh di kitab apa itu saya baca. Jadi kalau seandainya orang-orang bodoh ini pada diem, aman kok negara. Yang bikin kisru itu orang bodoh bicara. Samsul pakar apa? Waduh, berkomentar tentang corona, berkomentar tentang ekonomi. Kantongnya dewek kempas-kempis. Bicara tentang teori ekonomi, pengembangan ekonomi. Hancur negara. Gara-gara Samsul. Ngurus wali santri kewalahan. Apalagi ngurus negara. Itu baru segini. Samsul sampai gering gak lemu-lemu itu. Itu luar biasa perjuangannya Samsul. Mudah-mudahan nanti istrinya solehah cantik. Amin Sul. Wah, ketinggalan namines. Dah. Qila lan den ucapakan fi qaulihi ta'ala ing dalem dawuh Gusti Allah taala, ya bani adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum. Ya bani adam, he bani adam, qad anzalna teman-teman nurunaken sapa insun 'alaikum ing atas sira kabeh. Nuraken libasan ing pakaian yuwari kang nutupi apa libasan sawatakum ing aurat ala sira kabeh. Sawatakum ing celah kekurangan sira kabeh yakni al ilma. Itu. Bani Adam. Itu. Khitabnya kepada siapa? Bani Adam. Bukan ya ayyuhalladzina amanu. Tapi Gusti Allah menghitabi, Bani Adam, telah aku turunkan penutup celahmu, penutup kekuranganmu, penutup kemiskinanmu, penutup ketertinggalanmu, penutup kegalauanmu, penutup segala-galanya. Sawatikum. Ditafsiri oleh Imam Ghazali, bil ilmi. Jadi mananya? Makanya apa saya sering katakan, kalian tidak boleh pesimis. Aku bukan anak kiai, aku bukan tidak punya nasab. Tidak, Anda punya kesempatan yang besar, yang terbuka. Apa itu? Ilmu. Maka caranya adalah raih itu ilmu. Cari itu ilmu. Kuasai itu ilmu. Itu. Ya Bani Adam. Qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum. Ini berarti ayat pendidikan ini. Ini ayat-ayat pendidikan. Sawatikum yakni al-ilmu. Libasan di situ maknanya apa berarti? Ditafsiri oleh Imam Ghazali al-ilmu. Bukan pakaian. Pakaian itu hanya kinayah. Jadi kayak orang telanjang. Bagus apa cantik? Jelek. Ya, itu kenapa? Allah itu coba ketika membuat tamsil, membuat perumpamaan, itu membuatnya dengan sesuatu yang logis. Kenapa? Karena yang diajak bicara, mukhotabnya adalah manusia. Coba kalau malaikat, mungkin gak bakal gitu Qurannya. Malaikat gak ada celahnya, tidak perlu pakaian, maka tidak perlu istilah-istilah itu. Ini Quran loh. Jadi ketika membuat tamsil itu real, logis, sehingga orang itu iya ya. Orang kalau nggak berpakaian jelek, kayak kebo. Berarti kalau orang, makanya Imam Ghazali kenapa libasan ditafsiri bil ilmi. Jadi orang
kalau hidup tanpa ilmu sama dengan kebo. Makanya sering guyonan tuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kebo kalau ada ngaji mingguan pada ngaji gak? Enggak. Kalau waktunya sholat enggak. Kalau Jumatan enggak. Berarti yang enggak ngaji mingguan kebo. Lah, itu tuh. Pada jengkel. Oh, jengkel. Orang ngaji oh jengkel. Itu tuh. Kan sama itu artinya gitu. Jadi guyonan itu dalilnya itu. Ya bani Adama, gitu ya. Qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum, yakni al-ilma. Warisan lan ing keyakinan yakni ngersakaken sapa Gusti Allah al yakina ing yakin, gitu ya. Walibasut taqwa, walibasut taqwa lan pakaian takwa yakni al khaya. Libasut takwa itu jadi ini penutupnya ini apa? Satu ilmu, dua yakin, dan ketiga adalah takwa. Itu penutup. Orang dua ilmu tok lah takwane jelek. Orang dua ilmu ora dua malu juga jelek. Jelek kan? Jelek. Gitu kan? Dah. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari wa qala lan ngendika sapa Gusti Allah azza wa jalla wa laqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilm wa laqad ji'na lan teman-teman wis teka sapa insun ji'nahum teka sapa insun hum ing ahlul kitab bi kitabin kelawan kitab fassalnahu kang jelasaken sapa insun hu ing kitab ala ilmin ing atase ilmu. Wa qala ta'ala lan ngendika sapa Gusti Allah taala falanakussanna alaihim bi ilm falanakussannahum maka yakti bakal nyerita akan temen sapa ingsun alaihim ing atase alladzina amanu bi ilmin kelawan ilmu, dan akan aku ceritakan kepada mereka tentang ilmu bukan yang lain. Jadi ilmu itu luar biasa. Wa qala lan ngendika sapa Gusti Allah azza wa jalla bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Bal huwa balik utawi Quran iku ayatun piro-piro ayat bayyinatun piro-piro kang jelasaken kang pertela fi suduril ladina ing dalem piro-piro atine wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina al ilma ing ilmu. Wa qala lan ngendika sapa Gusti Allah taala khalaqal insana 'allamahul bayan. Khalaqan dadiaken sapa Gusti Allah al insana ing manungsa 'allamahu mulang sapa Gusti Allah insan al bayana ing al-bayana ing bayan penjelasan wa inna ma dzakara ing pestine nuturaken sapa Gusti Allah dzalika ing mongkon-mongkonon khalaqal insana 'allamahul bayan fi ma'radil imtinani ing dalem panggonane ngarep-ngarep bagus. Mau pada ngaji tafsir? Langsung. Kalau jadwalnya saya sampai 6:30 aslinya ini. Biar cepat selesai. Makanya nanti ngaji saya bahkan ini nanti mungkin kalau dengan saya ngajinya lebih cepat khatamnya. Bisa nanti dipulkan di pasaran nanti Ramadan. Jadi nanti mungkin Ramadan kalau sehat waras panjang umur, adanya aman, maka nanti yang akan saya baca adalah Ihya dengan Fathul Mu'in yang didurkan. Full. Jadi nanti cepat khatam, gak usah lama-lama ngaji. Keburu boyong toh itu. Belum boyong, udah boyong belum khatam. Jadi kira-kira selesai itu, karena dulu saya ngaji itu Ihya itu cuma 40 hari khatam. Ya golongan mawakmu ya surah bakal kitabnya penuh. Ini aja saya juz awalnya ketinggalan tuh. Ini juz awalnya saya ketinggalan hampir separuh lebih. Jadi yang diabsai baru seperempat akhir aja juz awal. Karena kemarin biasanya kalau pasaran kayak gitu kan saya di Lurboyo belum liburan, tapi pengajian pasaran sudah mulai. Jadi saya udah ketinggalan seminggu aja hampir satu kitabnya khatam coba. Gila kan? Maka kalau kiai saya aja gila, maka saya harus lebih gila. Ya harus begitu dong. Man laisa yaumuhu khairan min amsi faqad hubina, itu kan. Wa ammal akhbar itu ayat-ayat tentang ilmu. Wa amal akbaru anapun utawi piro-piro hadis faqala maka ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa yulhimuhu rusdahu man utawi sing sapane wong iku yuridu ngarepaken sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan man khairan ing bagus
yufaqihu maka mahamaken sapa Gusti Allah iman fid dini ing dalam agama, wa yulhimuhu lan awe ilham atau meruakan sapa Gusti Allah iman rusdahu ing benereman. Nah, ini hadis yang khabar yang familiar tapi orang nggak mau paham-paham. Termasuk anaknya orang NU sendiri. Ini dalilnya orang NU. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa yulhimuhu rusdahu. Sederhana kan maknanya itu. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi orang baik, itu tidak dijadikan kaya, tidak dijadikan pejabat, tidak dijadikan apa, tapi yufaqihu fid din. Maka sebenarnya kita ini para santri yang mau, orang-orang yang mau ngaji, terutama para santri, itu saya katakan termasuk bagian daripada maknanya hadis mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Cuman kadang santrinya itu nggak mau ngambil. Allah sudah kasih tempatnya, Allah sudah tempatkan, Allah sudah tunjukkan, Allah sudah temukan. Tapi itu tadi kitanya kurang sregep. Jadi jangan salahkan Allah. Jadi kalau kita sudah ditempatkan di pesantren, di tempatnya ilmu, di tempat belajar, kemudian kita sungguh-sungguh, itu sebenarnya Allah sudah ngasih tahu kita itu. Ente itu sebenarnya calon. Itu sebenarnya sudah satu langkah, sudah berhasil, sudah benar itu. Terus yufaqihu fiddin, Allah pahamkan, tapi bukan berarti paham sendiri. Coba, pakainya apa? Yufaqihu, pakainya fikil apa? Bukan madi, tapi pakainya mudore. Kalau mudore itu berarti berproses. Beda kalau faqohahu, kita proses. Jadi ini jawabin umpamanya faqohahu wa rasyadahu apa wa fahimahu alhamahu, pakainya wa alhamahu rusdahu. Tapi di sini pakainya apa? Mudhari. Itu berarti ada proses. Nggak mungkin tanpa proses. Kok enak men? Ya memang ada ilmu yang tanpa proses, namanya ilmu laduni. Tapi itu kan yaitu ya berdasarkan wa may yattaqillaha bukan ayat itu, pakai hadis juga. Siapa wong takwa maka allamahu itu ya, allamahu malam ya alam. Siapa wong sing takwa maka Allah akan ngasih ilmu secara otodidak. Itu memang. Tapi syaratnya apa? Tetap ada takwa. Takwa itu proses juga. Jadi nggak ada ilmu yang gratis. Untuk ilmu laduni iya, tetap ada prosesnya. Prosesnya apa? Tazkiyatun nafas. Orang ketika sudah tazkiyatun nafas, syahwat nafsunya hilang, itu mencorong, mancur udah. Mancur semuanya. Karena hati itu tempatnya memang di ilmu. Nah, kalau ilmu hatinya kotor, nggak mungkin. Nggak mungkin gitu ya. Ada waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama utawi ulama iku warasatul anbiya, pewaris piro-piro nabi. Nah, di sini lagi santri nih. Santri ini nggak mau paham hadisnya al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya nabi. Tapi yang dimaksud hanya batas dalam ilmu nyuwun sewu, dalam ilmu netok. Saya sering sampaikan ini bolak-balik. Al ulama warasatul anbiya. Lihat tadi, makanya ikuti terus status Facebook saya. Nggak kaleng-kaleng lah anunya status saya. Beda dengan santri. Aku galau nih. Ada yang paham nggak? Gitu. Semua sudah diatur, tinggal tunggu saat yang tepat. Iya, itu orang lagi mabuk cinta itu, nggak ketemu-ketemu gitu. Itu ya. Al ulama warasatul anbiya. Warasatul anbiya itu fi kulli halin. Dalam setiap halnya para ulama itu harus mewarisi para nabi. Siap rekoso, siap melarat. Nah ini banyak santri pulang nggak mau melarat, nggak mau rekoso. Makanya apa? Pulang dari pondok buka bisnis, bangun bisnis, kerajaan bisnis. Hilang dah kitab. Walaupun dia ketika diwawancara oleh siapa? Wartawan. Bagaimana Anda santri buka warung kopi dulu, itu yang suaminya anak mualimat si siapa? Yang anak Jakarta yang suaminya mualimat sini, suaminya Alikma mualimin sana. Kan dari pengusaha bisnis kopi itu yang kemarin masuk di TV itu. Itu santri di anunya flyernya santri pengusaha kopi. Saya pantau terus sih, si siapa sih namanya yang terus S1-nya di Wonosobo itu, mualimat. Lah, saya bilang ketika ketemu, kamu masih pada mulang nggak? Kitabnya masih ada nggak?
Saya selalu gitu. Kamu jangan kenikmatan. Udah sugih memang sekarang, udah punya mobil, wes, anaknya wis udah pirang. Anakmu anak bocah mualimat ku produktif jadi anakku cepet. Gitu ya, produktif. Kenapa? Karena dulu dipupuk dengan alfiah gitu. Jadi itu. Gitu ya. Jadi warasatul anbiya itu bukan terutama dalam ilmu dan akhlaknya, amalnya, tapi juga dalam sisi lainnya. Kehidupannya harus melarat, susah, siap dihina, siap dibenci, siap difitnah, siap di kuyo-kuyo, harus gitu. Jadi ini tantangannya. Jadi al ulama warasatul anbiya itu sebenarnya dalil untuk berjuang dan siap untuk rekoso. Itu loh. Jadi jangan cuman al ulama warasatul itu konteksnya cuman ilmu doang. Iya ilmu, ya amal, ya akhlak, ya rekoso kehidupannya. Itu loh. Makanya apa? Pulang. Ayo. Dalilnya al ulama warasatul anbiya. Dakwah nomor 1. Itu toh. Makanya ini kan saya lagi kemarin dengan teman-teman ini kan yang alumni mualimin mualimat Brebes Selatan itu sudah dibuat forum itu lagi itu mau saya berdaya. Ternyata ya Allah di luar di Brebes Selatan alumni mualimin yang terdata saja udah 40-an. Ini kalau nah itu kenapa saya ini? Karena sudah korban loh satu dulu ya. Ada alumni mualimat yang belum saya ketemu itu si Dia Rahmawati itu. Sudah pakai apa pecinya suaminya? Suaminya cingkrang, pecinya la ilaha illallah. Mualimat loh. Apalagi yang bukan mualimat. Pecinya sudah la ilaha illallah hitam itu. Celananya bapaknya menikah dengan Abu siapa itu? Wah, kalau sudah ada abunya ya dilakmaning Abu Jahal lah. Aduh. Saya inbox, WA-nya saya aktif, Facebooknya aktif terus, tak lihat, tak pantau terus. Tapi saya inbox udah beberapa bulan yang lalu, tolong besok ke kantor mualimat. Sampai sekarang cek belum dibaca. Itu sudah pakai la ilaha illallah. Dia ngajarnya di Al Irsyad Purwokerto. Al Irsyad siapa? Itu al ulama warasatul wa maklumun. Itu di satu sisi ya, pesannya seperti itu pesannya. Dan ini menunjukkan bahwa para ulama itu memang orang, berarti apa maknanya dengan hadis ini? Menunjukkan bahwa ulama nabi, karena pewaris itu kan di bawah. Ya, di bawah. Terus wa maklumun lan wis dinuwri annahu temen satune kelakuan iku larut bata orang ana derajat iku maujud fauqon nubuwati ing dalam sanduwure kenabian wala syarafun lan orang ana wala syarafalan orang ana kemuliaan fauqol warasati ing dalam sanduwure ahli waris litil karutbati maring mengkon-mengkonon derajat, tidak ada derajat yang lebih tinggi daripada nabi dan tidak ada di bawahnya kecuali ahli waris. Jadi putra mahkota itu kenapa dipilih? Ya karena dia yang terbaik lah. Istilahnya begitu lah. Jadi kalau dalam kerajaan ada pewaris tahta kerajaan. Siapa? Putra mahkota. Kenapa putra mahkota? Itu menunjukkan orang yang itu kan. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru nyuwunaken ngapura lil alimi maring wong alim apa makhluk fis samawati ing dalam langit wal ardi lan bumi. Coba ini luhurnya orang yang berilmu. Didoakan, dimohonkan ampun oleh makhluk Allah yang ada di langit dan bumi. Jadi kayak kita yang belajar ngaji pulang dari kamar masuk ke kamar terus itu yastaghfiru. Wa ayyu mansibin lan utawi endine derajat yazidu kang ngluwihi apa mansib alaman sibiman ing atase derajate wong tastaghilu kang ketungkul sapa malaikatus samawati. Jadi kalau ma itu tadi pakainya ma ya. Yastaghfiru kalau ma itu isim mausul lil akil apa ghairu akil? Ghairu akil asalnya ya. Sekarang gini, bisa nggak ma untuk lil akil? Sekarang malaikat itu akil apa ghairu akil kategorinya? Malaikat itu termasuk akil apa ghairu akil? Tapi di sini ternyata ditafsiri apa? Oleh Imam Ghazali wa ayyu mansibin yazidu ala mansibi man tastaghilu malaikatus samawati wal ardi bil istighfar. Ternyata isinya ma itu ada malaikat dan juga makhluk-makhluk Allah, planet-planet dan seterusnya itu. Ada enggak mana alfiahnya? Ma kalau man itu memang sederhananya kan lil akil. Tapi ma
itu ghairu akil. Itu yang asalnya ya. Tapi ada yang bisa berfungsi ganda. Akil dan ghairu akil. Kenapa? Karena memang sekarang gini, kenapa pakainya ma dalam hadis itu? Bukan man. Ingat ya, setiap huruf, setiap kata dalam hadis ataupun Quran itu mengandung rahasia. Lihat, coba siapa yang mau bisa jawab? Kenapa pakainya ma? Bukan pakai yastaghfirulahu man fis samawati wal ard, tapi ma fis samawati wal ard. Ini nanti kenapa kalau ditafsiri malaikat, oke, malaikat kita masukkan lil akil. Padahal pakainya ma. Nggak cocok dong. Jangan dulu bilang nggak cocok. Sekarang siapa yang bisa jawab? Kenapa pakainya ma fis samawati wal ard, bukan man fis samawati wal ard? Siapa yang bisa jawab? Gampang. Itu isyarah, Mas, Mbak. Bahwa makhluk Allah yang berakal itu jumlahnya lebih sedikit. Ragamnya, kalau yang ghairu akil itu banyak. Sehingga kemudian ini lil ghalabah mananya. Diambil yang umum. Jadi yang qalilnya masuk kepada yang mayoritas. Ada angin, ada gunung, ada air, ada pohon, ada batu, luas lebih banyak jumlahnya, katakanlah begitu. Kira-kira begitu toh? Nah itu kalau saya begitu. Jadi kenapa pakainya ma fis samawati bukan man fis? Sebab kalau mantok berarti nanti yang mendoakan jumlahnya kecil. Sementara di langit nggak ada manusia. Itu toh? Jadi apa ada derajat yang lebih tinggi daripada derajatnya? Itu ya. Orang yang berilmu sehingga malaikat sibuk mendoakannya. Itu ahli. Nah ini ayat hadis-hadis inilah hadis yang memotivasi kita untuk berilmu. Untuk berilmu. Jadi rugi sekali. Rugi sekali. Rugi sekali kalau kita di pondok kemudian enggak teman-teman. Makanya sebenarnya saya gini, nyuwun sewu. Saya itu sebenarnya ning pondok ya orang kepengen kakek ngaji. Ngaji. Yang harus diperbanyak itu sebenarnya apa? Mutolaah. Jangan sampai kayak Imam Ghazali tadi, baru insya. Tadi yang saya ceritakan di awal. Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali dulu sama, kerjanya cuma numpuk sah-sahan istilahnya gitulah ya. Ngapsaing. Tapi orang tahu di waco. Kita bilang saya di situ tadi kemarin bukan nyari ini juz awal. Ya Allah, kitab saya udah pangan dicorok, udah pada apa? Robek dipangani. Waduh, ini kalau dimakan semua ini belum dibaca semua itu. Itu belum dibaca semua. Kalau saya kemarin apa? Kemarin si Rizky itu bocah si Rizky yang MM itu bocah pinteran men. Nge-share jadwal pengajian saya, kok tahu semua. Saya kemarin di Gor malam Kamis bilang bahwa dalam tahun ini saja kitab yang saya baca dalam 1 tahun, Mbak, berapa yang rutin? Itu hampir 20 kitab. Anda berapa yang kamu baca? Dan itu kitab yang saya baca, kalau ngajar kayak gini, saya itu buka dulu, Mbak. Setiap saya mana di ngajar, saya itu selalu mutolaah dulu. Nyuwun sewu, bukan saya tidak bisa, tapi bukan itu. Karena menyampaikan itu bukan sekedar transfer. Karena kan banyak sekarang guru-guru di sini. Hampir guru-guru di sini. Saya husnudzon jarang yang mutolaah dulu. Dari A sampai Z jarang yang mutolaah. Bukan takabur, paling yang bisa mutolaah baru Najib. Sebab apa? Ini pengalamannya nyuwun sewu. Silakan Anda ambil. Saya kalau ngaji di masyarakat, saya belum baca. Jalan tak jalan, Pak. Tapi ini antara omongan saya dengan akal saya dan hati saya nggak match. Nggak match. Jadi istilahnya apa? Saya ngomong alur tapi pikirannya itu. Tapi kalau udah baca, itu nyambung. Lek. Jadi satu fokus gitu. Sasarannya tepat. Beda. Ikhya pun saya baca dulu.
Walaupun sambil tiduran, sambil nginum, sambil ngeteh, sambil ngopi, dibaca. Apalagi sekelas kitab Ihya. Karena siapa? Saya melu kiai saya, Mbak Abdul Karim tuh, pendiri Lirboyo itu. Wali alim. Dan ini yang saya belum temukan. Di Al-Hikmah pun belum saya temukan. Ya memang beda torikohnya. Bukan saya membeda-bedakan, tapi saya melunya. Mbak Abdul Karim itu, kalau mau mulang santri, belum mutolaah, Kang libur sit, aku urung mutolaah. Bukan karena nggak bisa. Hasilnya yang beda. Jadi nempelnya beda. Makanya lihat di sekolah-sekolah umum itu. Kenapa begitu? Nggak nempel. Karena tidak keluar dari yang belum dipahami. Gitu. Kalau baca, bisa. Bisa. Itu ya. Jadi itulah. Jadi ilmu itu, makanya orang berilmu ya tadi itu derajatnya. Jadi makanya apa saya katakan anak mu'alimin semuanya. Kalau bisa habis sekolah kitab dibaca, baru tidur. Mau musyawarah, kitab yang akan dimusyawarahkan dibaca. Nanti malam wiridannya baca kitab terus kayak gitu. Saya dulu mondok tuh nggak nyangka bahwa saya bisa kitab kayak gini. Dedel, cuman saya sungguh, wallahi demi Allah saya tularkan. Jam 3 saya udah bangun. Kuliah pun saya nggak pernah tinggal jamaah subuh. Udan, angin dingin, saya nggak pernah. Itu ternyata yang menjadi kuncinya. Jadi saya kalau malam kuliah S1, S2, S3 itu sejak S1 musimnya musim dingin, musim panas. Saya nggak pernah wiridan apa, doa apa. Wiridan saya cuma kitab pelajaran saya. Paham nggak paham terserah. Diwoco aja. Kalau Anda ikut jejak saya, buktikan. Sekarang boleh nggak paham, tapi pulang nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.